Assalamualaikum, hai para penikmat film. Kembali lagi di channel DSIJ Movie, channel yang kali ini ngebahas alur cerita film. Nah, bagaimana puasa kalian hari ini? Semoga berkah dan lancar ya. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas serial film berjudul Hitam. Serial ini ada 4 episode, kali ini kita bahas 2 episode dulu ya. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang sedang mengubur jasad dan tampak handphone berdering berkali-kali. Siapakah orang misterius tersebut dan jasad siapakah itu? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk dengan tokoh-tokoh di serial ini. Ada Pak Bambang, Retno, Gilang, Tika, kemudian Pak Dibyo. Terlihat Tika menghampiri bapaknya Pak Dibyo dengan muka kesal karena lupa mematikan kompor. Kemudian Tika berlalu pergi. Pak Dibyo menghampiri putrinya dan memintanya untuk sarapan. Pak Dibyo mengingatkan Tika sejak kemarin pulang dari London belum makan apapun. Namun Tika mengabaikan bapaknya. Kemudian Tika mendapat pesan dari temannya yang dari London menanyakan kabar Tika. Nah, di sini temannya menjelaskan sepulangnya Tika dari London keadaan London tidak baik-baik saja. Setelah itu Tika menerima call dari sahabatnya Retno yang menanyakan keadaan Tika. Scene pun berpindah di kantor kepala desa. Pak Dibyo disambut oleh Pak Bambang yang ternyata mempunyai maksud mengenahi renovasi pasar yang sedang direncanakan. Pak Dibyo bersama stafnya memaparkan rencana renovasi pasar yang akan mengutamakan para pedagang dari warga sendiri, dan Pak Dibyo berjanji akan mengusir para preman-preman pasar yang meresahkan. Hal ini bertolak belakang dengan rencana Pak Bambang yang sudah disampaikan kepada Pak Dibyo. Salah satu staf membocorkan pembicaraan rapat tersebut kepada Pak Bambang melalui telepon. Tampak seorang ibu-ibu terburu-buru menuju kantor kepala desa. Lalu scene berpindah di rumah Tika. Di sini terlihat Tika memberikan oleh-oleh kepada Retno. Tika juga kebingungan kenapa salah satu bajunya menghilang. Kemudian Retno mendapatkan panggilan telepon. Ternyata ibu tadi adalah ibunya Retno. Di sini ibunya Retno melaporkan kepada Pak Dibyo kalau suaminya menghilang dari semalam. Terlihat Pak Bambang menguping ya. Sepulang kerja, Pak Dibyo melihat makanan di rumah masih utuh. Pak Dibyo pun menegur Tika yang juga belum makan. Keesokan harinya, seorang warga menemukan sesuatu di hutan. Kemudian dia bersama Retno melaporkan kepada Pak Dibyo. Ternyata yang ditemukan warga itu adalah motor dari Pak Rahmat, bapaknya Retno yang menghilang. Pak Dibyo meminta warga setempat untuk mencari Pak Rahmat di hutan. Sepulangnya di rumah, Tika marah kepada bapaknya karena tidak melaporkan kepada polisi dan malah mementingkan perihal jabatannya. Pak Dibyo kecewa dengan tuduhan anaknya Tika karena baginya dia juga mencemaskan Pak Rahmat. Di sisi lain,
Retno tampak mencemaskan keadaan ibunya yang mencemaskan bapaknya. Retno mengatakan kepada Pak Dibyo dia tidak percaya kalau bapaknya itu diculik karena motornya tidak diambil. Retno juga tidak yakin kalau bapaknya itu diterkam binatang buas. Pak Dibyo lalu meminta warga setempat untuk tetap melanjutkan pencarian Pak Rahmat. Sudah larut malam, Retno pun pulang ke rumah. Retno menjumpai Tika yang sudah ada di rumahnya. Ternyata Tika menemani ibunya dari siang hari. Retno lalu mengajak Tika keluar untuk makan bakmi Jawa. Ternyata Mbak Retno ini masih ingat makan ya. Di warung bakmi Jawa, Retno menceritakan kepada Tika. Lalu datanglah Gilang yang ternyata seorang polisi sekaligus teman mereka. Tampak di sini Gilang dan Retno sedang tidak baik ya. Ternyata Gilang datang ke sana karena dihubungi Tika. Di sini Tika menjelaskan kalau Pak Rahmat itu menghilang sudah 2 hari. Saat memakan bakmi Jawanya, Tika tiba-tiba merasa tidak enak dan kemudian muntah-muntah. Seketika mereka pun langsung pulang. Eman-eman ini Mbak Tika bakmi Jawanya. Pagi harinya, warga digegerkan oleh penemuan kambing yang tewas diterkam binatang buas. Sebelumnya hal ini belum pernah terjadi. Menurut warga, apakah mungkin ada binatang buas yang masuk ke desanya? Kemudian Pak Dibyo meminta warga untuk membuat beberapa jebakan di titik-titik tertentu. Warga juga menyarankan satu jebakan diletakkan di belakang rumah Pak Dibyo karena langsung mengarah ke hutan. Terlihat juga Gilang yang seorang polisi sedang mengamati kasus ini. Malam harinya di rumah Pak Dibyo, tampak Pak Dibyo sedang mengompres anaknya Tika yang sedang sakit. Ternyata sejak kejadian di bakmi Jawa itu Tika belum sembuh juga. Yang namanya seorang ayah pasti tetap menyayangi anaknya ya, meski kurang akur. Pak Dibyo terkejut saat mendengar jebakan yang dipasang di belakang rumahnya terjatuh. Lebih terkejutnya lagi Pak Dibyo saat pergi untuk memeriksa jebakan tersebut dan ternyata bagaimana sobat penikmat audio cerita film? Cukup seru kan? Series Hitam episode 1. Masih penasaran hilangnya Pak Rahmat? Siapa dalam dari semua masalah ini? Dan kenapa kambing-kambing di desa semuanya terbunuh? Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Karena berbagi itu indah apalagi di bulan puasa ya. Di episode 2 ini, scene diawali dengan Pak Rahmat yang datang ke rumah Pak Dibyo. Namun Pak Rahmat tidak menemukan Pak Dibyo dan Pak Dibyo diserang oleh sesuatu. Kemudian scene berpindah, tampak Tika tidur dengan gelisah. Saat terbangun, Tika merasa heran kenapa bajunya sudah berganti dan tangannya terdapat bercak darah. Tika pun keluar dari kamar menuju ke dapur. Sementara itu Retno dengan ditemani Gilang masih mencari bapaknya di hutan karena Pak Dibyo tidak bisa menemani. Sedangkan di tempat lain Pak Bambang menemui kaki tangannya untuk memata-matai Pak Dibyo. Karena setahunya Pak Rahmat ia suruh ke rumah Pak Dibyo untuk mengantarkan bingkisan berisi uang sogokan. Lalu kenapa Pak Rahmat menghilang? Sedangkan di rumah Pak Dibyo, Tika tampak kesal karena bapaknya mengunci rumah dan mengurungnya. Tika lalu menghubungi bapaknya.
Bapaknya mengatakan bahwa keadaan Tika belum benar-benar sembuh, jadi tidak baik untuk keluar rumah. Selepas itu Pak Dibyo bergegas untuk pulang ke rumah. Pak Dibyo tidak menemukan Tika di dalam rumah. Pak Dibyo lalu mencari Tika ke belakang rumah. Tampak Tika berada di dalam jebakan kurungan. Ternyata Tika sedang mengganti daging yang dipasang di dalam kurungan dengan daging yang lebih segar. Pak Dibyo mencemaskan putrinya, namun Tika merasa kesal dengan bapaknya karena telah mengurunginya. Tika mengabaikan bapaknya lalu masuk ke dalam rumah. Saat bercermin, Tika merasa heran kenapa tubuhnya dipenuhi memar-memar. Saat di pasar, Pak Dibyo akan bertemu dengan investor. Tapi ternyata di sana juga sudah ada Pak Bambang. Pak Bambang yang terlihat lembut dan begitu sopan santun itu masih mencoba untuk merayu Pak Dibyo agar pasar ini bisa dikelola olehnya. Akan tetapi Pak Dibyo masih saja belum memberikan jawaban yang memuaskan Pak Bambang. Pak Bambang yang bertutur santun itu ternyata sangatlah licik dan merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Pak Dibyo bersama anak buahnya. Saat pulang ke rumah, Pak Dibyo terkejut karena anaknya sudah ada di dalam gudang dan sedang menggali sesuatu. Tika menemukan jenazah di dalam gudang yang ternyata dikubur oleh bapaknya. Tika pun marah dan menuduh bapaknya adalah pembunuh. Bapaknya menjelaskan mayat tersebut adalah warga yang telah dimangsa Tika saat menjadi zombie. Saat itu warga yang lain mendengar dan hendak memeriksa rumah Pak Dibyo. Namun Pak Dibyo mencegah dengan beralasan bahwa jebakannya rusak. Tika yang mendengar semua itu tidak percaya dan marah kepada bapaknya. Terus bapak bilang kalau Tika berubah jadi binatang buas dan makan manusia gitu. Hah? Bapak pengen Tika percaya sama cerita kayak gitu? Pak Dibyo lalu mengeluarkan pakaian Tika yang hilang dan ternyata berlumuran darah. Pak Dibyo menyembunyikannya agar Tika tidak mengetahui semuanya. Tika syok dan ingin menyerahkan diri kepada polisi. Pak Dibyo mencegahnya. Pak Dibyo meyakinkan Tika bahwa semuanya akan baik-baik saja. Lalu terdengar pintu rumahnya terketuk. Pak Dibyo meminta Tika untuk bersembunyi. Ternyata tamu tersebut adalah Retno dan Gilang. Mereka berdua datang ke rumah Pak Dibyo untuk membicarakan kehilangannya Pak Rahmat. Gilang mengatakan akan membantu memecahkan kasus di desa ini. Dia meminta izin kepada Pak Dibyo. Pak Dibyo menanggapi semuanya dengan begitu santai dan tidak terlalu serius. Gilang yakin bahwa kasus ini bukanlah karena binatang buas. Dari potongan kambing yang tewas terlihat sangatlah rapi. Itu seperti bukan perbuatan binatang buas. Sementara Retno berjanji akan terus mencari bapaknya yang hilang. Tika yang sudah mengetahui semua kebenarannya pun menangis di dalam kamarnya. Retno yang kecewa menegaskan kepada Pak Dibyo bahwa dia berjanji akan menemukan bapaknya. Ternyata anak buah Pak Bambang ada di sana dan memata-matai Pak Dibyo. Pak Dibyo bersiap untuk pergi ke hutan dan diikuti oleh anak buah Pak Bambang. Sesampainya di hutan, ternyata Pak Dibyo menggorok kambing-kambing milik warga. Dan itu semua disaksikan oleh anak buah Pak Bambang. Kemudian anak buah Pak Bambang mengikuti dan mengancam Pak Dibyo. Di saat itulah akhirnya mereka baku hantam dan di saat anak buah Pak Bambang lengah, Pak Dibyo seketika menggorok lehernya hingga tewas.
Setelah menyembunyikan mayat tersebut di dalam gudang rumahnya, Pak Dipyo menemui Tika yang ada di kamar. Ternyata Tika telah berubah menjadi zombie. Pak Dipyo menuntun putrinya untuk masuk ke dalam gudang dan seketika memangsa mayat tersebut. Pak Dipyo hanya bisa pasrah melihat kenyataan yang ada. Setelah memakan daging manusia, Tika pasti akan kembali menjadi manusia dengan keadaan demam. Hal ini membuat Pak Dipyo menyimpan potongan-potongan mayat tersebut untuk persediaan Tika. Saat berada di kamar Tika, Pak Dipyo melihat handphone Tika menerima sebuah pesan. Ternyata pesan itu dari teman Tika yang ada di London dan dia menceritakan bahwa banyak orang yang terinfeksi virus dengan gejala demam. Sementara itu beberapa warga dihebohkan dengan tewasnya kambing-kambing mereka. Akan tetapi Gillen yang ada di sana lebih tertarik pada sebuah petunjuk darah yang berceceran. Dia mengikuti petunjuk tersebut dan mengarah ke rumah Pak Dipyo. Bersambung. Nah, ending yang sangat menegangkan bukan? Pasti penikmat film penasaran apa yang akan terjadi dengan Gilang. Apakah Gilang akan diterkam oleh zombinya Tika? Dan bagaimanakah nasib Tika dan Pak Dipyo? Bagaimana pula nanti reaksi warga? Semua itu akan terjawab di part kedua episode 3 dan 4. Jangan lupa subscribe ya.